Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui sapaan gembala, saya Pendeta Handi Salim mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-29 yang berkata demikian. Firman Tuhan yang menyapa kita akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali kita mendengar kata Immanuel, Allah beserta kita. Saya yakin setiap orang Kristen pasti sering mendengar kata ini, bahkan mengucapkan kata ini. Lalu apakah arti kata ini? Dan marilah pada saat ini kita sama-sama merenungkan kata tersebut, supaya kita lebih memaknai kata ini dalam segala situasi, bahkan di tengah situasi yang saat ini kita alami bersama-sama. Ada 106 kata Immanuel atau Allah beserta dengan kita yang ada di dalam Alkitab. Artinya bahwa dari jumlah kata ini ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Namun, kita harus berhati-hati dengan istilah atau kata Immanuel ini. Allah beserta dengan kita. Ada bahayanya ketika kita mengartikan kata ini seakan-akan bahwa Allah diperlakukan sebagai alat. Bahwa seolah-olah Allah senantiasa dan selalu berpihak kepada setiap orang, bahkan kepada kita. Dengan mengucapkan atau mengimani kata ini, seolah-olah Allah pasti akan menyertai kita. Bandingkan ketika orang-orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus, mereka memakai pembenaran, seakan-akan Allah beserta dengan mereka. Atau ketika Hitler dengan Natsinya menghabisi orang-orang Yahudi, maka ada satu kalimat di kepala ikat pinggang tentara Yahudi, yaitu God means us, Allah beserta dengan kita. Jadi sesungguhnya Allah beserta dengan kita itu kita yang mana? Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita mengatakan Allah itu beserta dengan kita, seolah-olah kita sudah merasa berada dan ada di dalam pihak yang benar. Dapatkah kita mengatakan dan mengiyakan Allah beserta dengan kita kalau dalam prakteknya kita belum hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki? Dapatkah kita mengatakan Allah itu beserta dengan kita kalau hidup kita di luar jalan Tuhan? Maka apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ingin menggambarkan bahwa Allah menyertai setiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Maka Bapak Ibu, dari peristiwa Corona ini, setidaknya kita belajar untuk memahami ulang apa arti Allah beserta dengan kita. Siapakah Allah? Dan siapakah kita? Corona telah membuka pemahaman kita bahwa Allah tidak memandang orang, entah dia raja, penguasa, orang biasa, orang kaya, orang miskin, bahkan agama apapun. Allah bisa mengizinkan segala sesuatu terjadi. Ataupun kalau Allah ingin memulihkan, Allah tidak memulihkan satu umat, satu golongan, satu bangsa saja. Oleh karena itu, merenungkan kata Immanuel, kita mau bertanya kembali, siapa kita? Kita yang sungguh-sungguh tulus beriman dan berkenan hidup menurut jalannya? Atau kita yang selama ini masih jauh dari Tuhan? Maka biarlah renungan ini ingin mengajak kita kembali, bukan mempersoalkan siapa Tuhan. Kalau Tuhan mau beserta dengan saya dan saudara. Tapi biarlah kita mempersoalkan siapa kita.
Kalau Allah beserta dengan kita, maka bila kita bertanya, kita yang seperti apa? Kita yang bagaimana? Biarlah renungan ini kembali mengingatkan kita bahwa Allah beserta dengan kita dengan segala pertanyaan yang terus kita merenungkan. Tuhan memberkati kita. Amin.